Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Alikmas Surabaya. Nah, selanjutnya di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi psikolinguistik di pembahasan mengenai ECA. Pemrograman bahasa di bukunya ECA. Jadi ada bukunya sendiri. Nah, di sini ECA part 1 ini saya mengemukakan mengenai beberapa aspek yang mempengaruhi pemrograman bahasa ECA ini. Nah, jadi di sini saya menyebutkan di mind map ini. Sebelumnya saya sudah buat mind map juga. Bisa kalian lihat di layar pojok kanan bawah. Nah, itu di situ itu saya sebutkan beberapa aspek, yakni ada aspek sintaksis, aspek leksikon, aspek pragmatik, aspek fonologi, dan aspek morfologi. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan inti dari maksud dari aspek-aspek itu, karena saya akui bukunya sangat tebal dan pembahasannya sangat banyak sekali di materi ECA ini. Nah, kalau di aspek sintaksis ini, saya pertama akan menjelaskan melalui aspek sintaksis. Dalam bidang sintaksis, anak memulai berbahasa dengan mengucapkan satu kata atau bagian kata. Kata ini bagi anak sebenarnya adalah kalimat penuh, tapi karena dia belum dapat mengatakan lebih dari satu kata, dia hanya mengambil satu kata dari seluruh kalimat itu. Dalam pola pikir yang masih sederhana, tampaknya anak sudah mempunyai pengetahuan tentang informasi lama. Nah, versus informasi baru. Kalimat diucapkan untuk memberikan informasi baru kepada pendengarnya. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa dalam ujaran yang dinamakan ujaran satu kata USK, one word utterance, anak tidak sembarangan memilih kata itu. Dia akan memilih kata yang memberikan informasi baru. Dari segi sintaknya, USK sangatlah sederhana, karena memang hanya terdiri dari satu kata saja. Bahkan untuk bahasa seperti bahasa Indonesia, hanya sebagian saja dari kata itu. Namun dari segi semantiknya, USK ini adalah kompleks karena satu kata ini bisa memiliki lebih dari satu makna. Nah, sekitar umur 2 tahun anak mulai mengeluarkan ujaran dua kata atau UDK. Tadi kan USK. USK itu apa? Ujaran satu kata. Mohon maaf ya. Ujaran satu kata. Kalau UDK ujaran dua kata. Two word utterance. Anak mulai dengan dua kata yang diselingi jeda, sehingga seolah-olah dua kata itu terpisah. Jadi ada jedanya. Dengan adanya dua kata dalam UDK, maka orang dewasa dapat lebih menerka apa yang dimaksud oleh anak karena cakupan makna menjadi lebih terbatas. Cara lain dari UDK adalah bahwa kedua kata ini adalah kata-kata lain dari kategori utama, bisa nomina, bisa verba, adjektiva, atau bahkan adverbi. Nah, itu dari sintaknya. Kemudian muncul negasi belum yang tampaknya juga berkaitan dengan konsep sini dan kini, karena verba adalah kategori kedua setelah nomina. Kata negatif enggak atau enggak juga muncul hampir bersama dengan belum karena alasan yang sama. Nah, setelah UDK tidak ada ujaran tiga kata yang merupakan tahap khusus. Pada umumnya pada saat anak mulai memakai UDK, dia juga masih memakai USK. Jadi selain memakai dua kata, dia juga masih memakai satu kata. Setelah beberapa lama memakai UDK, dia juga mulai mengeluarkan ujaran yang tiga kata atau bahkan lebih. Jadi antara satu jumlah kata dengan jumlah kata yang lain bukan merupakan tahap yang terputus gitu. Jadi menurut buku yang ada itu gitu. Jadi tahapan sintaknya tuh dari walaupun satu kata itu kalau menurut anak-anak udah satu kalimat gitu. Ya namanya masih anak-anak kan, masih umur 2 tahun. Tapi nanti akan berkembang menjadi satu kata, dua kata. Nah, kalau dari aspek leksikon atau kosakata, aspek kalau leksikon ini intinya adalah
perkembangan kata-kata yang dikuasai Echa itu mulai dari nama-nama benda, gambar, atau mainan yang ada di sekitarnya hingga kategori kata serta jumlah kata yang dikuasai tiap tahun. Jadi Echa ini menguasai memperoleh bahasanya itu dari ya kosakata dari benda-benda yang ada di sekitarnya, dari nama nomina, dari kata benda, dari kata kerja, dari mainan gitu. Anak kecil kan banyak mainan, dari situ mendapatkan kosakata itu dari leksikon, dari aspek leksikon. Nah dari aspek fonologi, kalau dari fonologi sendiri ini Echa ini mendapatkan urutan pemoleran bunyi bahasa, vokal dan konsonan, serta distribusi bunyi. Nah, Pak Jaryowi Joyo menjelaskan bahwa pemelaan bunyi berjalan selaras dengan kodrat bunyi itu sendiri. Bunyi pertama yang keluar waktu anak mulai berbicara adalah kontras antara konsonan dan vokal. Nah, dalam hal vokal, hanya bunyi A, I, dan U yang keluar duluan. Dari 3 bunyi ini, A akan keluar lebih dahulu daripada I dan U. Mengenai konsonan, Jacobson mengatakan bahwa kontras pertama yang muncul adalah oposisi antara bunyi oral dengan bunyi nasal P sampai B dan M sampai T, dan kemudian disusul oleh kontras antara bilabial dengan dental P sampai T. Sistem kontras ini dinamakan sistem konsonantal minimal atau minimal konsonantal. Nah itu dari penjelasan mengenai fonologi. Saya akui materinya sangat kompleks, dan sebenarnya yang saya cantumkan di mind map itu sudah sangat intinya. Jadi menjelaskan mengenai urutan pemoleran bunyi bahasa dari vokal dan konsonan. Ini saya baru ingat, saya akan menjelaskan mengenai vokal dan konsonan. Nah kalau vokal ini menurut Alwi itu, vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor. Tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal itu. Bunyi vokal dibagi menjadi 3, yakni vokal tinggi, vokal sedang, dan vokal rendah. Nah itu dari bunyi vokal. Ada lagi dari konsonan. Konsonan itu apa aja? Nah kalau dari berdasarkan artikulator atau artikulasi dan artikulasi konsonan itu dibagi atas konsonan hambat bilabial pada bunyi P dan B, konsonan hambat alveolar pada bunyi T dan D, konsonan hambat velar pada bunyi K dan G, konsonan frikatif labiodental pada bunyi F, dan konsonan frikatif alveolar pada bunyi S dan Z. Konsonan frikatif palatal pada bunyi S, konsonan frikatif glotal pada bunyi H, konsonan arikat palatal pada bunyi C dan J, konsonan nasal bilabial pada bunyi M, konsonan nasal alveolar pada bunyi N, konsonan nasal palatal pada bunyi N, konsonan nasal velar pada bunyi N, konsonan getar alveolar pada bunyi R, konsonan lateral alveolar pada bunyi I, semivokal bilabial pada bunyi W, dan semivokal palatal pada bunyi G. Cukup banyak sekali, dan penjelasan mengenai tadi saya sebutkan itu sangat banyak. Bunyi-bunyi bahasa dari konsonan ini sangat banyak. Selanjutnya pemoleran bahasa di bidang fonologi. Nah ini seperti yang tadi saya sudah bilang mengenai fonologi. Pemoleran fonologi merupakan proses atau cara anak mengenal dan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi bahasa tadi membentuk suatu sistem dalam bahasa. Nah menurut Pak Jarwowijoyo ini melakukan penelitian pemoleran fonologi pada Echa yang sebagai cirinya sendiri, munculnya kata pertama pada Echa agak terlambat, yakni mendekati umur 1,6. Bila 1 berbanding 6. Bila dibandingkan dengan anak barat yang sudah mulai muncul pada usia 1 tahun, argumentasi untuk
menjelaskan keterlambatan ini adalah bahwa anak Indonesia memerlukan waktu yang lebih lama untuk menentukan suku mana yang akan diambil sebagai wakil dari kata itu. Oh, ada berarti ya. Jadi kalau menurut Pak Jowijoyo ini, anak-anak Indonesia ini mungkin karena dipengaruhi oleh suku bangsa, jadi agak lambat dalam mengucapkan suku kata. Dalam mengucapkan kata, Echa hanya mengambil suku kata terakhir. Pemilihan suku terakhir ini mempunyai latar belakang universal, yakni anak dimanapun cenderung untuk memperhatikan akhir dari suatu bentuk. Misalnya ketika Echa ingin mengucapkan kata mobil, yang diujarkan hanya suku akhir, yaitu B, karena konsonan pada akhir kata banyak yang tidak diucapkan. Ini mobil, jadi B. Kalau menurut Echa itu B. Ya namanya anak kecil kan ya. Nah kalau menurut Pak Jarwowijoyo juga, anak mula-mula menguasai bunyi konsonan bilabial dengan vokal A, kemudian alveolar dan velar. Sampai dengan umur sekitar 2,2 tahun, Echa memanggil kakinya eyang, bukan eyang. Nah, bunyi Afrika T dan E dikuasai lebih belakangan lagi, sekitar umur 4. Pada umur sekitar 2,6, kata jam diucapkan sebagai tam atau dam. Waktu dipaksa untuk mengatakan dengan benar, Echa berkata, "Tidak bisa eyang." Bunyi R muncul pada saat Echa berusia 4,9 tahun. Nah, jadi gitu. Jadi gitu ada oleh bidang fonologi. Nah, selanjutnya ada di bidang pragmatik. Nah, kalau pada aspek pragmatik ini saya menelaahnya, ya intinya itu Echa memperoleh aturan percakapan. Ya pragmatik kan juga dalam kehidupan sehari-harinya dia. Jadi kan kehidupan sosial juga memengaruhi segi aspek pragmatiknya itu. Nah, ada juga aspek morfologi. Nah, aspek morfologi ini, pemrograman morfologi pada anak adalah pemrograman bentuk morfem pada anak, baik morfem bebas dalam bentuk kata maupun dalam bentuk morfem terkait. Nah, maksudnya itu di morfologi ini si anak dapat afiks, perkembangan pemrograman afiks dan bentuk derivasi afiksasi pada dasar nomina, verba, adjektiva, derivasi, reduplikasi. Nah, di sini saya juga mendapat materi mengenai itu tadi afiks yang tadi. Ini saya akan jelaskan mengenai afiks yang makanya telah saya membaca juga. Nah, pemrograman bahasa sering berupa morfem bebas berupa bentuk dasar. Beberapa ahli menyatakan pendapatnya mengenai hal tersebut. Nah, Bloom dan Tardif mengatakan kelas kata kerja diperoleh lebih awal dari kelas kata lainnya dan frekuensi penggunaannya juga lebih tinggi. Gensner Joyowijoyo mengatakan bahwa kata benda diperoleh lebih awal daripada kata kerja dan frekuensinya lebih tinggi. Pak Jarwowijoyo juga mengatakan bahwa berdasarkan penelitiannya bahwa selama 5 tahun pemerolehan leksikon anak didominasi oleh kata benda, diikuti kata kerja pada urutan kedua, kata sifat pada urutan ketiga, serta kata tugas pada urutan berikutnya. Contoh kata benda adalah susu, mobil, dan baju. Morfem, alomorf, dan kata dasar. Morfem adalah satuan bahasa terkecil yang mengandung makna. Nah, morfem ada 2, yakni morfem bebas dan morfem terkait. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya juga mendapatkan penjelasan mengenai afiks atau yang biasa kita kenal itu imbuhan. Afiks. Nah, bahasa Indonesia memiliki 4 jenis imbuhan, yakni awalan, prefiks, susifan, infiks, akhiran sufiks, dan imbuhan terbelah konfiks. Nah, dari keempat imbuhan itu tampaknya hanya infiks yang kurang produktif. Untuk itu perhatikanlah orang yang di bawah ini. Ya, perhatikan. Afiks atau imbuhan di dalam bahasa Indonesia mempunyai peran yang sangat penting sebab kehadiran imbuhan pada sebuah dasar kata dapat mengubah bentuk, fungsi, kategori,
dan makna dasar atau kata yang dilekatinya itu. Misalnya kata datang, kata dasar berbeda bentuk, fungsi, kategori dan maknanya dari kata kedatangan. Perbedaan itu terjadi akibat melekatnya konfiks ke an pada kata kerja datang. Nah, selanjutnya ini saya berikan contoh. Saya berikan contoh perbedaan kata konfiks ke an pada kata kerja datang. Contohnya bentuknya datang, kata dasar. Kata jadiannya adalah kedatangan. Kategori datang, verba. Nominanya kedatangan. Fungsi datang, predikat. Subjeknya kedatangan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya kepada teman-teman yang ingin lebih memahami mengenai pemrograman bahasa ECA ini, ada bukunya sendiri, yang ini judulnya ECA. Jadi di situ sangat jelas. Jadi teman-teman bisa baca untuk lebih memahaminya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.